Baiklah, mungkin wawancara ini akan saya mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Yanti. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Meskipun kita dalam keadaan Ramadan, Iya, tapi pembelajaran semangat. masih tetap semangat dan Semangat. semangat. Iya. Ya baik Ibu, kebetulan ini saya ada tugas CGP Bu, dan dari tugas itu ada materi mengenai pengambilan keputusan gitu. Nah di situ saya harus mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah, dan tentunya saya harus mewawancarai Ibu sebagai atasan saya di sini. Iya, Ya. Baik Ibu, mungkin saya akan mulai wawancaranya. iya. Selama ini menurut Ibu atau bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti yang saya pelajari ya Bu ya, di mana dilema etika dan bujukan moral itu saling berhubungan, tetapi kalau dilema etika itu kan lebih kepada suatu mengalami benar dan benar gitu Bu ya, dari situasi atau kasus di mana di situ kenyataannya benar dan juga lawan benar gitu dilema etika. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baiklah Ibu Yanti ya, memang iya ya, apalagi di sekolah kita ini banyak sekali ya permasalahan baik itu positif baik negatifnya. Tapi dalam kasus ini mungkin seseorang yang mempunyai kasus di mana dia harus mengambil suatu keputusan atas izin saya sebagai kepala sekolah. Ya, misalkan ada ya sama-sama penting mungkin ya gitu. Di satu sisi dia harus mengambil sebagai seorang guru, di sisi lain dia juga harus misalkan taruhlah untuk keluar misalkan ada kepentingan keluarga atau apa. Nah di sini mungkin saya selaku kepala sekolah harus benar-benar mengambil keputusan yang tepat gitu ya, untuk ya supaya bagaimana ya, supaya misalkan kepentingan sekolah tidak terabaikan, kepentingan pribadi misalkan kalau itu pribadi juga tidak terabaikan. Karena memang Bu ya, kalau tadi dilema etika itu bisa berhubungan dengan pekerjaan, juga Iya. bisa berhubungan dengan pribadi ya Bu ya, Iya, saling bisa, berhubungan iya. gitu. Tadi yang Ibu sebutkan bahwa harus ada komunikasi dulu. Nah, mungkin itu ya, harus dikomunikasikan dulu sejauh mana kepentingan tersebut. Bukan jadi begini ya, kalau misalkan ada kasus misalkan guru tersebut harus harus meninggalkan Ya. pekerjaannya atau Karena tugasnya. memang sama-sama penting. Iya, karena itu sama-sama penting. Nah, mungkin kami di sini harus mengambil keputusan mana yang lebih prioritas, Iya. ya, yang lebih prioritas yang kami berikan kepada dia, gitu. Biar sama-sama tidak ada yang dirugikan, gitu. Ya, seperti yang Ibu tadi katakan, adanya Ibu mencari informasi dulu gitu ya. Iya, mencari informasi dulu, misalkan baik itu dari rekan kerjanya, itu informasi, Atau kemudian dari guru-guru. dari guru-guru, kemudian dari orang tersebut juga, Dari yang bersangkutan. dari yang bersangkutan itu dia juga kita ambil, kita mencari informasi. Mencari informasi. Baik Ibu, terima kasih. Dari yang Ibu tadi mengidentifikasi kasus gitu Bu ya, tadi Ibu menyebutkan salah satunya mencari informasi dulu dan komunikasi Bu ya, Iya. seperti itu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu di sini, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang memang sama-sama penting gitu. Ya, seperti yang kan kalau di sini Bu kebetulan kan sekolahnya memang sekolah besar dan memang favorit ya Bu ya, di mana di situ banyak guru yang memang ada suatu mungkin pelatihan atau sesuatu hal yang penting yang berhubungan dengan sekolah. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya justru itu ya, seperti apa yang dikatakan tadi sebelumnya, jadi karena ini sama-sama penting, di sisi lain mungkin tugas harus tetap dilaksanakan, di sisi lain juga karena itu mungkin tugasnya itu ya bisa saja untuk meningkatkan karir terkait dengan pelatihan-pelatihan barusan ya, untuk kemajuan si guru tersebut, dan itu mungkin nanti akan kembali lagi ke sekolah kita dan menjadi manfaat bagi di sekolah kita. Nah, justru di situ kita ambil prioritas kasus, prioritas pemecahan ini yang terbaik, yang terbaik ini bagaimana mungkin nanti kami bisa, karena ini kita juga harus memberikan motivasi kepada guru yang akan misalkan melakukan menggali progres kemampuan dia, untuk melatih kemampuan dia, jadi kan itu kita harus didorong juga. Nah, sementara ini misalkan untuk tugasnya kita bisa mengambil alternatif lain atau Ada empower ya Bu? iya, kalau itu ada improver guru nantinya akan mengkondisikan kelas tersebut supaya si anak juga tidak merasa dirugikan karena ketidakhadiran guru tersebut. Karena memang Bu ya, kalau misal guru tersebut berhubungannya tentunya dengan anak, Iya, tetapi Ibu juga tadi mengatakan tidak bisa harus mendorong, harus Iya. memotivasi untuk karirnya mungkin ya Bu ya. Iya. Ya baik Ibu. Itu sama-sama menguntungkan ya Bu ya. Iya. Di sisi lain, Mutualisme. ya mutualisme betul Bu Iya. ya.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, ada apakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan kala ada dilema etika seperti itu? Apakah Ibu ada langkahnya atau prosedurnya gitu? Iya. Seperti yang ibu katakan tadi, mungkin ya kita cari dulu data ya, Datanya. cari dulu datanya, cari dulu informasinya ya, baik itu dari rekan kerjanya ya, jika dari sekitar dia gitu. Kemudian kita juga mencari informasi dari dia sendiri, dari orang yang bersangkutan sendiri, kita gali informasinya. Kalau misalkan itu hal yang positif, misalkan itu kan kita harus wajib mendorong ya, wajib mendorong untuk menggali, untuk mengembangkan potensi atau program yang dia program yang dia akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang akan disebutkan Bu Yanti itu. Mungkin kita Jadi Ibu lebih mensupport ya? sangat mendukung Iya, betul. ya, Iya. ya seperti Bu Yanti Iya. sekarang itu saya sangat mensupport sekali Iya. ya. Karena itu mungkin untuk kepentingan sekolah juga ya, Bu, Iya, ya. iya. Apalagi untuk merubah paradigma pembelajaran, Iya, Ibu betul. lebih mengutamakan seperti Iya, itu. itu. Iya. Itu kan untuk untuk sekolah. Sekolah. Untuk pribadi Ibu Yanti juga itu kan alhamdulillah itu mungkin kesempatan yang luar biasa Iya, gitu iya. menurut saya. Saya rasakan Bu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Tentunya dalam kasus dilema etika gitu, karena yang tadi saya sebutkan, ini kepentingan ini penting, tapi kepentingan ini juga lebih penting. Nah, ada nggak Ibu cara yang efektif dalam pengambilan keputusan? Mungkin prioritas ya, Prioritas. mana misalnya itu yang lebih penting itu yang harus kita dahulukan seperti itu. Tapi salah satunya mungkin Ibu selain hal tersebut, dilema etika tersebut, dua-duanya prioritas nih Bu. Ada tidak Ibu langkah atau yang dianggap efektif menurut Ibu gitu? Entah itu apakah Ibu selalu sharing mungkin atau Dan mungkin itu kita karena di sini juga ada bermacam-macam ya, itu kita bisa dibicarakan, kita bisa tukar pendapat dengan yang lain, yang senior, yang junior itu mungkin misalkan banyak ya, banyak sekali kita bisa mengadakan diskusi dengan mereka mana Cara- yang lebih tepat untuk diambil keputusan. Kalau ada hal yang sama-sama prioritas ini sama-sama harus didahulukan, Iya. ini mana yang lebih penting? Mungkin jadi mungkin lebih kalau persentasenya yang lebih mendukung pada ke sekolah mungkin itu ya, mungkin itu yang Ibu ya, ambil bisa, gitu. iya. Tapi salah satunya mungkin Ibu mencari informasi atau tukar pikiran gitu Iya, gitu iya. ya, dengan guru yang Dengan guru-guru yang lain, baik itu yang senior. jadi Ibu tidak, artinya Ibu tidak kaku mungkin ya Bu ya, harus para sekolah yang Iya, tidak harus ya, tidak harus seperti itu. kepala sekolah nih yang pokoknya apa ya Bu ya bahasanya gimana kita sendiri gitu ya, tidak harus ya mungkin Ibu. Mungkin ibu tidak seperti itu Iya. ya, karena semua juga punya pendapat. Mungkin pendapat mereka lebih baik dari saya sebagai kepala sekolah. Apa salahnya kita ambil ya yang lebih baik, gitu menurut Salah saya. satu efeknya dengan sharing ya. Dengan sharing itu. Dan Ini bukan berarti kepala sekolah itu penentu segala-galanya, gitu, jadi merasa kata kepala sekolah ini begini aja lah. iya, iya. Nah, tidak Karena Bu seperti itu. memang ada yang seperti mungkin karakter pimpinan beda-beda ya Bu ya. Iya. Ada yang memang kata saya A gitu ya, tapi Ibu lebih ke Ya lah gitu. Nah, mungkin kata ibu juga tadi dikatakan bahwa mungkin pendapat dari para senior atau mungkin dari junior juga itu lebih baik gitu ya, lebih dapat dimengerti itu kalau demi kemajuan sekolah ini ya apa salahnya kita ya, ya. Jadi Ibu menggali mereka. ya mungkin dari segi karakter Ibu lebih open minded ya Bu ya, lebih terbuka gitu. Tidak kaku. Ya baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bu dalam pengambilan keputusan di dilema etika? Iya. Tantangannya menurut Ibu bagaimana? Ya tantangan pasti ada ya, berarti Tantangan ya. ada masih mungkin ada yang dari karakter guru itu sendiri kan bermacam-macam Bermacam-macam. banyak, jadi karakternya juga dia berbeda-beda Beda. ya, ada yang senior, Iya. karakternya Ada yang mungkin Bu baperan, ada yang ada yang mungkin lurus-lurus aja gitu ya. ada yang ada dia macam-macam. Justru itu kita harus bisa ya menyamakan persepsi di sini lah ya. Tantangannya Jadi ya. tantangan itu Hmm. untuk menyamakan persepsi dari bermacam-macam karakter tersebut untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Karena mungkin Ibu yang Ibu tadi katakan di sekolah ini gurunya banyak mungkin Bu, ya. Iya, Sehingga Ibu untuk mengambil keputusan itu tidak disamaratakan. tidak. Kalau seperti saya, mungkin Ibu cara penanganannya seperti ini, beda Iya, lagi mungkin iya, ya yang gitu. Iya. Jadi kita harus bisa tarik ulur mungkin ya, kita harus Iya. bisa tarik ulur dalam mengambil keputusan itu. Iya, iya, iya. Jadi sesuai dengan karakter masing-masing ya. Iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya dari dilema etika ini, dari kasus dilema etika ini, apakah Ibu mempunyai jadwal atau sebuah jadwal gitu Bu, jadwal tertentu dalam mengambil keputusan, entah itu Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu atau bentuk prosedur?
Kalau jadwal secara khusus sih tidak ya tentunya. Jadi kalau misalkan ketika ada kasus atau ya ada permasalahan, kita bicarakan, kita diskusikan ini kapan ya. Jadi menindaklanjutinya kiranya ini kapan kita harus laksanakan program tersebut. Jadi tidak terjadwal misalkan. Ada jadwal setiap hari gitu, hari Senin gitu ya, tidak ada. Ya tidak ada. Untuk pengambilan keputusan ibu Situasional aja. Jadi sesuai dengan kasus tersebut. Datangnya kapan misalkan? Udah Ya. itu kita bicarakan, kita selesaikan, nanti kita diprogramkan kapan akan dilaksanakan. Ya. Tetapi untuk pengambilan keputusannya mungkin saat itu Bu, kalau misal pengambilan keputusan pada saat itu harus ada pengambilan keputusan. Ya, itu juga kalau memang itu keputusan itu harus diambil waktu itu. Kalau semisal Bu ada kasus yang memang membutuhkan waktu gitu, nah Ibu caranya gimana? Kayak ini tidak mungkin kita memutuskan pada saat ini karena kita harus mencari yang Ibu tadi katakan informasi, ada data. Nah kira-kira Ibu mencari waktunya seperti apa? Ya kita cari informasi dari yang lain, saya cari informasi dari tersebut. Ya kita bisa mengambil informasi, kemudian kita bisa sharing juga dari teman-teman. Memutuskannya dengan waktu yang tepat. Iya. Gitu ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya Bu, ini adakah tidak seseorang atau faktor yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau untuk mempermudah dalam pengambil keputusan, ya memang ada sih ya. Kami mungkin di sini ada beberapa guru yang bisa diajak untuk diskusi, diajak ya memecahkan permasalahan yang ada. Jadi ada beberapa ini misalnya tadi misalkan ada didiskusikan bersama, dikumpulkan bersama. Ada juga orang-orang tertentu yang mungkin ini baik atau ya bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kasus-kasus. Mungkin Ibu lebih ke mencari informasi atau bertanya kepada guru-guru dengan permasalahan yang memang tepat gitu Bu ya. Jadi suatu permasalahan ini kira-kira Ibu berbicaranya atau diskusinya dengan guru yang yang ini yang tepat, bisa dianggap sesuai dengan masalah itu sendiri ya. Masalah ini kayaknya kalau masalah ini dengan si Anu dia lebih cocok, bisa membantu dalam permasalahan ini. Jadi lebih nyambung ya Bu ya. Lebih nyambung aja. Seperti contoh kalau semisal Ibu mau adanya lomba-lomba PAI mungkin berhubungannya dengan agama bukan PJOK ya. Iya. Baik Ibu. Nah dari obrolan kita Bu ya mengenai dilema etika ataupun rujukan moral. Nah ada tidak pembelajaran yang Ibu petik? Semisal yang Ibu hadapi ini ada kasus tentang dilema etika di mana yang tadi saya sebutkan ya Bu ya, dilema etika itu benar lawan benar gitu. Nah ada nggak pembelajaran yang Ibu petik nih dari kasus itu? Kira-kira pembelajaran Ibu? Banyak sekali pembelajaran dari kasus-kasus tersebut ya. Ini salah satunya mungkin dengan adanya misalkan penyelesaian kasus seperti ini, jadi untuk secara pribadi bisa mendewasakan diri gitu ya. Tetapi ya Ibu, meskipun seorang pimpinan juga kita harus tetap harus belajar. Karena sebagai pemimpin itu banyak kekurangan ya, tidak sempurna, jauh dari sempurna. Masih ada kekurangan. Jadi dengan adanya itu mungkin bisa mendewasakan diri ya, bisa berpikir lebih jernih ya, bisa ya untuk kemajuan diri juga, untuk kemajuan sekolah juga. Karena ada kasus tersebut tidak kemungkinan itu pasti akan ada untuk kemajuan sekolah ini. Sehingga mungkin dari pengambilan keputusan yang Ibu tadi sebutkan lebih matang dan lebih yakin ya Bu ya. Itu lebih matang dan lebih yakin dalam keputusan. Kemudian dari was-wasan itu, keraguan-keraguan itu kan bisa sedikitnya bisa diminimalisir gitu. Mungkin itu ya Ibu. Jadi dari pengambilan keputusan tersebut yang Ibu ambil adanya pendewasaan. Kita sebagai pimpinan juga mungkin lebih kepada keputusan yang tepat yang Ibu ambil. Baik Ibu, alhamdulillah dari obrolan kita mengenai kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral, saya akan sedikit menyimpulkan ya Ibu dari obrolan yang Ibu tadi utarakan bahwa sebagai pimpinan itu kita tidak boleh kaku gitu ya. Kita harus open minded. Kita mencari atau menggali informasi dari guru-guru yang ada di sini karena yang Ibu katakan tadi tidak selamanya keputusan kita dianggap benar, tetapi bisa saja keputusan yang kita anggap bisa diskusi itu mungkin yang lebih tepat. Jadi kan pendapat mereka lebih mungkin pendapatnya lebih tepat gitu ya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan Ibu lebih open minded nih dalam berkeputusan atau berdiskusinya dengan guru yang lain. Ibu terima kasih sekali. Tapi ada satu kata satu tadi perkataan Ibu bahwa kita meskipun seorang pimpinan
tetap harus belajar. Iya, Nah, betul. ya itu yang akan saya ambil dari obrolan kita kali ini. Meskipun kita pimpinan jangan kaku, tetapi kita harus tetap belajar dari lingkungan yang ada di sini. Terima kasih Ibu. Mohon maaf saya mengganggu kegiatan Ibu atau tugas-tugas Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah dari obrolan saya dengan Ibu Kepala bahwa pengambilan keputusan itu tidak mudah, tetapi kita harus bisa mengambil keputusan dengan tepat. Caranya komunikasi yang kuat dengan lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya, waktu tugas Ibu. Kebetulan kali ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis kebijakan-kebijakan ya Ibu. Nah, kebetulan pada tugas kali ini saya diharuskan untuk mewawancarai atasan atau kepala sekolah pada hal ini, dan kebetulan saya meminta Ibu untuk menjadi narasumber saya. Terima kasih Ibu sebelumnya untuk Sama-sama, terima kasih Bu Yanti sudah berkenan ke sini. terima kasih Ibu. Nah, kebetulan Ibu Ariana ini merupakan kepala sekolah di SDN Patarman 4, dan beliau merupakan salah satu background beliau merupakan salah satu guru berprestasi, dan alhamdulillah beliau sekarang menjadi kepala sekolah. Baik Ibu, langsung saja mengenai pertanyaan yang akan saya ajukan. Ada beberapa pertanyaan terkait dari tugas saya. Kebetulan tugas 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan Ibu. Nah, seperti yang saya pelajari, ada beberapa studi kasus yang saya temui dan memang dipelajari di modul ini, dan juga permasalahan yang terjadi sehari-hari Ibu, dan saya ingin masukannya ataupun sharing pengalamannya dari Ibu. Langsung saja Ibu ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral? Seperti kita tahu Ibu, kan dilema etika itu adalah situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar dan benar gitu. Sedangkan bujukan moral itu lawan dari dilema etika tersebut. Nah, menurut Ibu bagaimana mengidentifikasi kasus tersebut? Yang jelas dalam saat mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, kita harus mengambil kasusnya seperti apa gitu ya. Seperti yang tadi Bu Yanti sudah disampaikan, kalau ternyata kasus itu masalahnya adalah benar versus benar, maka itu adalah bagaimana kita menyelesaikan menggunakan cara dilema etika gitu ya. Tapi kalau benar versus salah, tentunya biasanya lebih rasa yang main kadang-kadang di situ ya. Jadi tentunya tahu paham dulu masalahnya seperti apa gitu ya, case-nya seperti apa, lalu orang yang terlibatnya itu siapa gitu ya, kemudian background masalahnya itu juga kenapa sampai ada terlibat. Jadi betul-betul harus detail sampai pada akhirnya kita juga cari data. Sebetulnya harus datanya dulu. Jadi ketika kita paham masalah itu, kita kalau tidak berbasis data itu sepertinya nanti takut jadi asumsi. Jadi lebih baik berbasis data, kemudian kita lakukan seolah-olah seperti identifikasi permasalahan. Setelah itu kita menggunakan proses coaching ya, bagaimana orang-orang yang terlibat di situ kita coaching. Jadi solusinya sebetulnya pada saat kita meng-coaching tersebut dari orang yang di-coaching gitu. Baru setelah itu kita uji kembali persepsinya, baru pada akhirnya memutuskan sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Tentunya di akhir juga bukan keputusan jadi keputusan yang mutlak. Setelah keputusan diambil, semakin kita merefleksikan, biasanya semakin kita menemukan banyak solusi atas masalah. Baik. Jadi yang pertama mungkin kita identifikasi kasusnya. Ya, kasusnya. Selain mengidentifikasi kasus itu ada data Ibu ya, Betul. supaya lebih kita akurat mengenai kasus tersebut, dan juga cara yang supaya masalah tersebut itu bisa
digali sedetail mungkin atau kecil ya. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Karena di situ timbul ada dilema gitu ya Bu ya. Di satu sisi ini penting, di sisi lain juga ini lebih penting lagi. Nah, bagaimana Ibu cara mengambil keputusan tersebut? Baik, dilema etika benar versus benar. Berarti kedua-duanya benar. Hanya pengambilan keputusan terbaik seperti apa? Ya. Tentunya kita lihat dulu paradigmanya gitu ya. Ini paradigma 1 banding banyak gitu. Atau seperti apa gitu. Karena kalau di guru penggerak itu kan kita paham dengan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah. Tentunya itu proses yang sebaiknya kita lakukan secara berurutan. Tapi memang kadang-kadang kalau permasalahannya lebih bersifat membutuhkan keputusan yang cepat, biasanya kita langsung masuk ke prinsipnya karena kita sudah langsung tahu ini masalahnya ini antara individu dan kelompok. Biasanya rata-rata di sekolah itu kan kebanyakan permasalahan individu dan kelompok. Nah itu baru kita lihat. Nah prinsipnya ini yang penting. Ini kita mau ngambil berbasis rasio, mau berbasis rasa peduli kan bisa jadi, atau berbasis yang satu lagi gitu. Ada 3 prinsip ini yang kita pertimbangkan gitu, berbasis aturan. Kalau mau hasil akhir aturan gitu ya, kemudian yang ketiga adalah itu rasa peduli. Nah yang ketiga ini yang kadang-kadang kuat dibujukan moral pada akhirnya. Makanya 2 hal ini yang harus terkombinasikan dengan baik. Seperti itu, baru setelah itu kita pakai. Kalau secara kaku kita ambil 9 langkah, tapi secara teknis pada akhirnya yaitu yang tadi saya sebutkan, identifikasi masalah. Prosesnya itu akan lebih smooth. Jadi 3 prinsip itu harus dipakai ya Bu ya. Tuh, jadi dipilah. Iya, dipilah. Apakah itu termasuk ke dalam hasil akhir, peraturan atau rasa peduli? Betul. Ya, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan ketiga Ibu ini mengenai langkah ya Bu ya, atau prosedur. Langkah Ibu atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dari identifikasi yang tadi atau permasalahan atau case-case yang Jadi sebenarnya udah sedikit nyangkut ya di awal. Yang pertama itu identifikasi masalahnya apa sih nih gitu ya. Kemudian setelah itu siapa aktor yang terlibat gitu, supaya kita paham betul, kita tahu treatment juga, kita tahu juga siapa yang harus kita coaching. Gak ada masalah ya tadi cari datanya. Kalau yang mau kaku-kakuan dengan 9 langkah, tapi kalau saya lebih menempuh seperti itu, cari orangnya, ini siapa yang terlibat masalahnya, latar belakangnya kenapa sih ada masalah ini, nggak mungkin ada nggak ada asap pemadam gitu ya. Lalu kita lihat apakah permasalahan ini kita bisa langsung selesaikan pada saat itu juga, atau memang kita butuh data dulu, betul pengujian dulu, kita tahu dulu ini permasalahannya. Takutnya kalau kita ambil keputusan langsung itu malah tidak akan berdampak positif. Setelah itu kita lihat, kita pakai uji prinsip tadi. Ini mau gimana nih, kita mau basisnya hasil akhir nih, goalnya pasti bagus, harusnya kita seperti itu, wajib setiap masalah solusinya harus positif. Atau jangan-jangan ternyata kalau kita terburu-buru malah jadi baper, malah jadi rasa karena dekat dengan gurunya lah. Itu kan kadang-kadang, atau terbentuk dengan orang tua yang mendesak, itu kan pada akhirnya keputusan malah jadi rasa peduli pada akhirnya. Nah makanya ini butuh komitmen, butuh dilema etika di mana kita bisa mengambil keputusan ini berbasis hasil akhir, menggunakan aturan tapi tidak takut. Kalau kita langsung pakai aturan yang luar biasa itu kan takut, seolah-olah semua aturan terlalu straight gitu ya. Padahal kadang-kadang kan kita harus membuat aturan yang kondisional, tetapi dalam arti kata tujuan akhirnya tidak. Baru setelah itu ada proses coaching, ini yang penting. Kadang-kadang kita ngambil keputusan pemimpin itu versi kita. Iya betul. Padahal pengambilan keputusan satu masalah itu yang memutuskan ke dampaknya seperti apa, keputusannya seperti apa, solusinya seperti apa, sebenarnya dari orang-orang yang bermasalah itu kita dengar. Ya. Padahal biasanya Bu ya, kalau semisal betul yang tadi Ibu katakan, teknik coaching itu salah satu teknik yang paling efektif Bu ya. Betul. Karena beda gitu coaching sama mentoring ya Bu. Betul, Nah biasanya kalau dihadapkan dengan permasalahan itu malah ujung-ujungnya ke mentoring. Mentoring itu lebih mengajari ya Bu. Betul, mengajari, dan memang keputusan itu akhirnya
masalah justru kadang-kadang nggak masuk. Kebalikan dengan coaching kan kita hanya mendengarkan, kita menggali, Mencari solusi. jangan-jangan solusinya memang dia sudah punya, Iya. hanya tidak nampak atau belum terjadi. Nah, proses coaching itu biasanya lebih apa ya, win-win solution. Iya. Kita jadi sebagai kepala sekolah juga, oh asik nih ternyata guru ini tuh udah punya solusinya, kita tinggal support sistemnya seperti apa. Jalannya aja. Betul. Nah, udah coaching ambil keputusan, ya kita refleksi. Seminggu ini keputusan ini bener nggak? Keputusan nggak, dampaknya gimana? Tapi biasanya Bu ya, kalau semisal tadi yang Ibu katakan pengambilan keputusan ada yang secara cepat, kalau tadi kita identifikasi terus basis data dan juga coaching itu mungkin memerlukan waktu ya. Betul. Tapi kalau semisal pengambilan keputusan pada saat itu gitu, Ya langsung pasti. Tapi kan tinggal datanya seperti apa yang kita. Pengambilan keputusan itu kan tidak berdasarkan cepat atau lambat, tapi bagaimana dampak positif terhadap keputusan itu. Bisa cepat bisa, asal kita memang segera cepat. Kita punya data. Nah, ini ruang lingkup sekolah, Bu Yanti ya. Selebar-lebarnya sekolah itu ruang lingkup sekolah. Kita bisa kita punya konsultasi di lingkungan, bahkan sejawat, kan bisa data yang terpenting. Ya orang-orang terpenting kan justru lingkungannya sendiri. Jadi gercepnya itu dalam kategori dampaknya pasti bukan berarti berkeputusan terburu-buru. Kadang-kadang malah jadi salah Ya, salah berkeputusan. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? coaching. Coaching. Saya sepakat dengan coaching. Orang yang bermasalah bukan tidak punya solusi. Bisa jadi dia terlalu tergolongkan dengan masalah, sehingga solusinya itu nampak tidak terlihat. Padahal sebetulnya ada di situ. Hanya proses refleksinya, ngobrolnya itu mungkin ya pada sama orang lain. Itu fungsi kepala sekolah kan nggak harus sebagai manajerial, bukan juga sebagai pemantau tidak, tapi bagaimana jadi teman guru supaya dia juga akhirnya bisa meluangkan. Kalau saya ini seperti ini, saya punya plan A, plan B. Hanya tugas kita pada saat itu mana yang paling cocok, itu dia yang paham dengan kondisi itu. Kita hanya sebagai support system yang akan mendukung dan memberikan masukan terkait urusan. Jadi yang efektifnya itu di coaching. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini tantangan nih dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Karena mungkin yang tadi Ibu katakan, dari setiap kasus itu sudah otomatis tantangannya ada. Pasti. Yang Ibu biasa lakukan apa tantangan tersebut? Tantangan yang ada itu justru dibutuhkan moral. Apalagi kalau kasuistiknya itu individu, permasalahan psikososial, permasalahan emosional. Nah, itu bujukan moral di kita akan lebih kuat ketimbang masalah yang aturannya dengan aturan. Itu kan jelas, rambu-rambunya sudah jelas. Tapi kalau obrolan masalahnya kasuistiknya misalnya antara ini benar tapi salah, itu kan bakal kuat sisi emosional kita. Nah, ini supaya kita tidak menyimpang tuh bujukan moral ini tuh pasti ya ini salah tapi karunya itu kan lebih bahaya. Nah, itu biasanya tantangan di situ. Jadi benar-benar berpikir rasional itu. Jadi Ibu terapkan rasional aja di situ. Rasionalitas. Nah, itu harus kuat kalau pengambilan keputusan. Urusannya itu dengan urusan setelahnya. Nah, kalau semisal kalau di persen gitu Bu, gimana nih kalau semisal ya persentasenya gitu? Pasti lebih besar kalau urusan dengan rasional itu memang ada ukuran kebiasaan budaya karunia budaya kita apa ya, kalau ya budaya kita kan budaya yang sangat kekeluargaan, kadang-kadang menempatkan sisi rasional itu kadang-kadang kan terlalu seperti ya. Tapi kalau urusan yang urusan banyak, orang banyak, lingkungan sekolah, itu kita harus berpikir rasional. Enak nggak enak, tapi kita memang harus berpikir rasional. Sisi emosionalnya kita kesampingkan karena banyak hal di sini di lingkungan sekolah banyak sekali yang menggunakan rasa emosional gitu. Jadi lebih mengedepankan rasa ini ya dibanding rasional sebetulnya. Biasanya seperti itu, tapi setelah memahami case per case, paham dengan coaching itu membawa arah pikiran emosional, rasa emosional yang tinggi menjadi satu hal yang
pasti rasional. Jadi kalau mau mengambil keputusan secara rasional itu paling gampang pakai coaching. Pakai coaching kan digali. Iya, digali ya. Otomatis pikirannya sudah kejembatani dengan standar-standar rasional lah gitu ya. Supaya tidak stuck yang kita coachingnya itu ya Bu ya, mungkin dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, Betul. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena memang tidak gampang juga Bu untuk Coaching. Iya, coaching gitu ya, menggali, apalagi kan karakter orang beda-beda gitu ya. Tetapi memang yang Ibu katakan tadi dengan coaching itu salah satu efektif, dan tantangannya yaitu Mengajak orang berpikir rasional gitu ya. Baik Ibu. Selanjutnya nih Bu, nah apakah Ibu memiliki jadwal tertentu nih biasanya kalau semisal ada sesuatu atau kasus dilema etika, nah apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu biasanya Ibu? Kalau sebenarnya kalau saya bilang jadwal enggak ya, berarti kalau jadwal seolah-olah saya mengundang permasalahan gitu ya. Sebenarnya lebih situasional, tergantung masalah itu berapa orang yang terlibat ya. Berapa orang yang terlibat, semakin banyak orang yang terlibat kita butuh waktu proses panjang menyelesaikannya. Tapi kalau hanya individu gitu ya, yang lebih sifatnya lebih skupnya kecil, kita tentu tidak makan. Tapi tidak ada jadwal coaching ya, tapi situasional saja. Sebetulnya pada obrolan-obrolan di kantor ketika kita saat istirahat, kita ngobrol ada masalah apa, itu proses coaching. tatkala lagi gurunya istirahat, Ibu bisa masuk dengan obrolan-obrolan yang santai ya. Kalau berduaan begini mah berasa kayak diadili gitu. Obrolan-obrolan di kantor, apa nih masalahnya? Gitu kan, yang masalah pendapatan dengan 3K atau seperti apa, itu kita coaching ya. Ini masalahnya gimana nih? Solusinya kamu berharapnya seperti apa? Kemungkinannya seperti apa? Kita coaching. Tinggal pada akhirnya dia itu harus seperti ini. Masalah pembelajaran itu sama sebetulnya. Jadi nggak ada jadwal. Ya, jadwal situasional saja ya Bu ya. Nah biasanya kan yang tadi Ibu di sini kan ada prosedurnya ya tadi coaching tersebut. Tapi kalau semisal permasalahannya lebih ke pribadi nih, Kalau pribadi jelas itu nggak boleh diumbar di tempat tempat ya. Pasti kita punya waktu khusus dan tempat khusus gitu ya. Tapi kalau semisal Bu, kalau ini kan dilema etika gitu ya, benar versus benar gitu ya. Tapi berhubungan dengan masalah pekerjaan tetapi nyangkut paut ke pribadi. Betul. Nah, cara penyelesaiannya Ibu gimana? Penggaliannya dulu, jadi identifikasi masalahnya dulu. Ini yang urusan dengan sekolah, pribadi yang mana Dipilah gitu ya. Iya, supaya nggak jadi satu lagi. Kalau udah jadiin satu, nanti bujukan moral dapat lagi. Karena faktor kawinnya itu masalah pribadi. Nah, makanya kita bilang ini yang urusan di sekolah seperti ini, ada permasalahan seperti ini, berarti ini urusannya dengan kita sebagai agen kepala sekolah, sebagai coaching, gitu ya. Masalah pribadi mungkin di luar, coachingmu di luar masalah ini. Jadi kita di sini fungsinya sebagai pendengar yang baik. Biasanya kalau sudah curcol biasanya kan dapat tuh. Udah meluapkan gitu ya. Meluapkan itu kan minimal mereka itu ternyata yang harusnya seperti ini. Ini akan lebih ke dasar bujukan moral, obrolan bujukan moral yang tapi tidak mengganggu keputusan di sekolah. Bisa jadi itu seperti itu. Makanya itu berpikir rasional memisahkannya itu loh. Bu Yanti yang kadang-kadang merasa saya juga kadang-kadang, aduh karunya, karunya dia perlu misalnya, tapi nggak bisa seperti ini kayak gitu kan, nggak bisa seperti itu. Itu sesuatu yang memang kitanya juga secara manusia seakan-akan tidak punya rasa empati gitu ya. Tapi ya kalau urusan dengan pekerjaan, dengan sekolah, kita giring, ini masalah sekolah, ini masalah lingkungan sekolah, ini masalah pekerjaan, ini masalah profesionalisme, itu kita bawa ke arah rasional itu untuk coaching juga. Tapi untuk masalah ini saya lebih posisi untuk masalah pribadi lebih banyak. Solusinya tetap ada di mana? Berani memilah ya. Ya itu kan biasanya Bu ya kalau pimpinan perempuan itu rasa apa ya Bu ya, lebih mengedepankan rasa simpatinya itu lebih tinggi daripada rasional yang tadi ya. Tetapi yang tadi Ibu katakan saya juga setuju Bu, kita memilah gitu ya, antara kebanyakan yang ditemui itu kan permasalahan bercampur antara pekerjaan dan pribadi, malah pekerjaan jadi ikut ke pribadi gitu ya. Nah mungkin tadi yang Ibu katakan penyelesaiannya harus
jangan disamakan gitu. Betul. Jadi dua proses coaching yang berbeda, ya gitu. Walaupun masalahnya satu dan berimbas satu sama lain. Ya, karena berimbasnya itu tadi dari pribadi otomatis kan ke pekerjaan, dari pekerjaan otomatis ke pribadi mempengaruhi ya Bu ya gitu. Ya, tinggal kita memilih yang mana yang urgent. Apakah masalah pribadinya yang kita tanggung terlebih dahulu? Tapi kepala kita tetap harus berada di rasionalitas yang tinggi. Kalau memilih mau mendengarkan dulu pengaruh masalah pribadi, biasanya itu sisi rasional kita dipaksa kerja. Nah, beda dengan kita mendengarkan dulu sisi masalah di sekolahnya, di lingkungannya. Otomatis rasa rasional itu tidak setinggi pada saat kita menahan diri untuk tidak merasakan alunya teh ya. Itu tinggal pilihannya. Kalau saya saat ini saya lebih memilih mendengarkan dulu versi umumnya supaya saya tidak terganggu secara emosional, rasa simpati dan empati. Ya, setelah itu oke, masalahnya seperti ini, kamu solusinya sudah punya. Oke, sudah dapat nih masalah solusinya. Kita lihat dampaknya. Brainstorming ya dengan solusi ini, berarti akan ada plan A, plan B, plan C, gitu kan? Karena apa dampaknya kita pikirkan. Setelah itu selesai baru ngomongin masalah pribadi. Otomatis ketika ini selesai, kita nggak bisa selesai ada solusi. Jadi ketimbang mendengarkan dulu. Nanti kita yang ikut. Karena itu Bu ya, yang selalu dikedepankan bapernya dulu kalau untuk pengambilan keputusan gitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, mungkin mempermudah Ibu karena yang tadi Ibu katakan tidak pengambilan keputusan itu tidak mudah gitu Bu ya, tidak mudah membalikan telapak tangan gitu ya, peribahasa yang seperti itu. Ada tidak yang kira-kira faktor yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan biasanya? Faktor yang paling penting adalah kita paham permasalahan orangnya. Oh, paham orang. Jadi ketika masuk ke sini, saya tidak melakukan apa-apa kecuali memahami orang-orang di sekitar saya. Karena setelah kita paham, kita tahu bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Proses kita meng-coaching juga beda satu sama lain, gitu kan? Tidak bisa disamain, nggak bisa. Tapi pahamnya dulu. Kalau sudah paham, yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi itu bagaimana kita nanti mempermudah kita mengambil fakta data. Ini ada kasus ini, kalau kolaborasinya udah kuat, udah paham, kita tanya ke guru yang cek, ini ada masalah begini, apakah paham, apa tahu, apa ada, gitu kan? Itu masukan dari sebentar. Tapi satu yang dibudayakan di saya adalah penyampaian feedback positif. Jadi dibiasakan jadi gibah gitu ya, jadi gosip, malah jadi merecokan masalah ya, malah jadi lebar Bu ya. Ini masalah kita bicaranya dengan sisi yang positif. Jadi satu Paham gitu ya. paham dulu orangnya, paham dulu situasinya, itu penting. Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau dari pengalaman Ibu dalam pengambilan putusan dilema etika, pengalaman Ibu biasanya? Sharing saja. Pengalamannya ya itu dia, bagaimana kita mengatur ritme diri kita, ritme rasa kita, tidak membebani sisi ke profesionalitas. Rasa boleh main, tapi kepala tetap jernih. Itu pengalaman yang memang harus tertempa. Jadi satu pengalaman, satu kasus, dua kasus. Karena alhamdulillah kasus di sini kan ada yang ritmenya, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Dengan penempaan beberapa kasus, karena kepala sekolah itu identik dengan pengambilan keputusannya. Mulai dari bikin SKBM sebetulnya itu juga bisa jadi gaduh. Itu kan proses. Sepanjang proses itu kita melihat dengan proses yang tenang, rasional, itu sepertinya akan menjadi tempaan untuk kita menyelesaikan masalah ini. Jadi satu proses berpikir kita. Dan tentunya ya ini kita paham dulu secara teori, coba implementasikan, yang nggak ada bedanya setiap kasus kita studi kasus. Nah itu kayak gitu. Jadi penempaan itu yang berulang-ulang itu bukan berharap dengan masalahnya, jadi nggak berharap semua tenang saja. Tapi setiap hari itu pasti ada masalah. Mulai dari kebersihan, oh ini kantor kotor, kenapa? Kan itu sebenarnya masalah-masalah kecil. Di situ juga pada saat itu juga kan kita juga sebetulnya mengambil keputusan mau ngambek
proses itu. Proses ya. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab dan saya bisa menyimpulkan Ibu ya dari obrolan kita kali ini bahwa pengambilan keputusan itu tidak mudah, tetapi kita juga harus mengedepankan sisi rasionalitas kita. Seperti yang Ibu katakan tadi, untuk pengambilan keputusan dari per kasus itu, yang pertama tadi Ibu mengatakan tentang identifikasi dan juga detail mengenai data. Nah, yang paling terpenting, poin yang paling terpenting dari proses pengambilan keputusan itu coaching, gitu ya. Dan tadi saya ada sedikit kalimat dari Ibu bahwa rasa boleh main tapi pikiran harus tenang. Nah, itu salah satu kalimat yang memang tidak mudah gitu ya. Saya sendiri juga sebagai guru mengimplementasi ya. Jadi ke murid itu masih ada karunya gitu kan. Tetapi di situ peran saya sebagai guru kan harus rata gitu ya. Alhamdulillah dari obrolan kita ada beberapa pembelajaran yang saya ambil. Terima kasih Ibu atas waktunya dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali. Terima kasih Bu Yanti, sukses di Guru Penggerak. Ya, terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Ariana, Kepala Sekolah SDN Patarman 4. Mudah-mudahan dari obrolan saya dengan Bu Ariana ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.